Selama ini kita mengenal makhluk hidup itu cuma dibagi menjadi hewan, tumbuhan, jamur, atau mungkin selebihnya bakteri. Tapi ternyata ada satu kelompok lagi yang karakteristiknya itu campur aduk. Mereka punya ciri-ciri yang kadang mirip hewan, kadang mirip jamur, kadang mirip tumbuhan, atau bahkan kadang mirip bakteri. Kelompok ini disebut sebagai protista. Makhluk eukariotik yang sebagian besar mikroskopik ini ternyata punya dunia yang lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Kita bakalan telusuri dalam tentang kehidupan mereka. Full di bab protista. Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah Biologi TV. Calon pembelajaran sains terlengkap dan gratis di Indonesia. Tapi buat wujudin itu gue butuh bantuan dari kalian para donatur jempol. Bantu subscribe channel ini, like setiap video yang udah kalian tonton, dan tinggalin jejak berupa komen. Komen apapun walaupun cuma absen. Karena itu bakalan ngebantu banget channel ini untuk disebar ke banyak orang. Dan tentunya ini bakalan jadi amal jariah juga buat kalian yang ngebantu gue. Thank you untuk para donatur. Kita lanjut ke materinya. Protista adalah salah satu kingdom dari sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom protista ini adalah kelompok organisme bersel satu atau uniseluler. Namun ada pula yang membentuk koloni dan multiseluler atau selnya lebih dari satu. Ukurannya bervariasi mulai dari berukuran mikron hingga 6 mm. Nama protista itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu protos dan kritos. Protos itu artinya pertama dan kritos artinya menyusun. Maka dengan begitu kingdom ini beranggotakan makhluk bersel satu atau lebih yang struktur tubuhnya itu sederhana. Meskipun begitu, kalau kita bandingkan dengan monera atau bakteri, protista ini sudah jauh lebih maju karena inti sel dari protista ini sudah memiliki membran, atau protista ini sudah masuk ke dalam organisme eukariota, sama seperti dengan animalia, plantae, dan juga fungi ya. Protista melakukan respirasi atau bernapas secara aerob, yang artinya membutuhkan sebuah oksigen. Pada umumnya, mereka hidup di tempat yang lembab berair, ataupun perairan yang sepenuhnya, baik air tawar ataupun air laut. Tetapi ada juga protista yang hidup di dalam jaringan hewan. Sedangkan untuk cara protista mendapatkan makanan dan berkembang biak, itu tergantung pada jenis protistanya. Nah, sebelum kingdom dari protista ini terbentuk, jenis-jenis dari protista itu pernah membuat bingung para ahli taksonomi. Karena karakteristiknya ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, dan ada pula yang mirip jamur. Nah, maka dari itu dibentuklah kingdom baru, yaitu protista. Nah, terus kenapa mereka tidak dimasukkan kepada kingdom hewan, tumbuhan, dan juga jamur? Salah satu yang membedakan antara protista dengan organisme jamur, hewan, dan tumbuhan adalah protista itu belum atau tidak memiliki jaringan yang sebenarnya, layaknya seperti yang dimiliki jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Maka dengan itu mereka dipisahkan dari kingdom yang menyerupainya atau kemiripannya, dan dimasukkan atau disatukan dalam satu kingdom yang bernama protista. Nah, untuk jenis-jenis dari protista ini kita akan bahas di materi-materi selanjutnya. Jadi kita akan bahas nanti materi per materi. Seperti mungkin di materi kedua nanti kita akan bahas protista mirip hewan. Terus materi selanjutnya protista mirip tumbuhan. Dan yang terakhir kita akan bahas protista mirip jamur. Nah, untuk di materi ini kita akan hanya fokus membahas tentang pengenalan dasar tentang protista. Nah, adapun ciri-ciri umum dan ciri pembeda antara protista dan organisme lain. Ciri-ciri umum dari protista antara lain, yang pertama adalah protista memiliki ukuran yang variatif, antara 10 mikron hingga 6 mm. Yang kedua, protista umumnya terdiri dari satu sel saja,
atau uniseluler. Tetapi ada juga yang bersel lebih dari satu, yaitu multiseluler. Yang ketiga, protista termasuk organisme eukariotik karena dia sudah memiliki membran di inti selnya. Keempat, struktur tubuh dari protista itu lebih kompleks dibandingkan dengan monera. Dan juga beberapa dari mereka itu memiliki alat tubuh tambahan seperti flagella dan cilia. Biasanya digunakan untuk alat gerak. Yang kelima, kebanyakan protista hidup di tempat yang lembab berair atau sepenuhnya di perairan, seperti air asin maupun air tawar. Dan ada juga protista yang hidup di dalam organisme lain. Yang keenam, umumnya protista itu hidup berkoloni. Namun ada juga yang soliter atau mandiri. Dan ada juga yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Terus yang ketujuh, protista memiliki cara hidup yang berbeda dengan organisme hewan, tumbuhan, dan jamur, namun memiliki sifat yang sama dengan mereka. Yang kedelapan, protista belum memiliki jaringan yang jelas atau sebenarnya. Tidak seperti halnya organisme eukariota yang lainnya, yaitu jamur, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi itu ya ciri-ciri umum dari protista. Nah, terus ada ciri pembeda nih, yaitu ciri pembeda antara protista dengan organisme lain. Yang pertama adalah ciri yang terletak pada membran inti sel. Protista adalah sebuah organisme yang sudah memiliki membran pada inti selnya, atau disebut dengan eukariotik. Sedangkan monera atau bakteri itu belum memiliki membran pada inti selnya. Terus, pada ukuran dan struktur protista, itu juga menjadi pembeda antara protista dan monera atau bakteri. Ukuran monera itu lebih kecil dibanding dengan protista, dan struktur tubuh monera itu lebih sederhana, walaupun mereka sama-sama makhluk uniseluler ya. Terus yang kedua, itu cara hidup dan struktur tubuhnya. Cara hidup dan struktur tubuh dari protista itu berbeda dengan kingdom Animalia, Plantae, dan Fungi. Walaupun mereka sama-sama eukariotik dan memiliki sifat yang sama, namun struktur tubuh dari protista ini belum sekompleks seperti eukariota lain, yaitu protista belum memiliki sistem jaringan yang jelas atau sebenarnya, seperti yang dimiliki oleh eukariota yang lain. Terus, untuk cara hidup dan struktur tubuhnya sendiri, protista itu lebih dekat dengan kingdom monera ya, bakteri. Setelah memahami karakteristik dasar protista, kita bakalan mengenal salah satu dari kelompok protista yang lumayan menarik. Ada protista yang hidupnya mirip banget kayak hewan. Mereka bergerak aktif, berburu makanan, bahkan ada yang bersifat parasit. Kelompok ini disebut sebagai protozoa atau kelompok protista mirip hewan. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada materi sebelumnya, protista itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu dari ketiga jenis ini. Di materi ini kita akan mempelajari atau belajar tentang jenis protista mirip hewan. Jenis protista mirip hewan itu diberi nama protozoa. Protozoa sendiri itu dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa itu memiliki sifat yang dimiliki oleh hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang artinya protozoa ini itu memakan organisme lain. Nah, protozoa ini memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menelan atau memasukkan makanannya tersebut ke dalam sel tubuhnya. Adapun ciri-ciri dari protozoa, yang pertama adalah organisme bersel satu. Kedua, dia termasuk ke dalam organisme eukariotik.
yaitu mempunyai membran pembungkus inti sel. Ketiga, umumnya memiliki alat gerak pada tubuhnya. Alat geraknya antara lain kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. Keempat, tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga protozoa ini bersifat heterotrof ya, memakan organisme lain. Kelima, hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Jadi saprofit itu organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme yang telah mati. Sedangkan parasit itu menumpang pada organisme lain sebagai parasit yang merugikan. Yang keenam, habitatnya bisa ditemukan di air laut, tawar, tempat lembab, atau dalam organisme hewan. Ya, sebagai parasit tadi. Nah, jadi itu ya ciri-ciri umum atau ciri-ciri khusus dari protozoa, yaitu protista mirip hewan. Nah, protozoa ini dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Pengelompokan ini didasarkan pada cara mereka bergerak. Kelompok dari protozoa ini yang pertama adalah kelompok Rhizopoda. Nah, kelompok Rhizopoda ini adalah protozoa, protista mirip hewan, yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Kaki semu tersebut berasal dari sitoplasma yang menjulur. Selain sebagai alat gerak, pseudopodia ini juga berfungsi sebagai alat pemangsa makanan. Nah, beberapa jenis Rhizopoda ini memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat dan silika, sejenis seperti kaca. Kelompok organisme ini dapat ditemukan di danau atau kolam. Nah, ciri-ciri khusus dari Rhizopoda yang pertama adalah alat geraknya berupa pseudopodia. Kedua, reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Terus ketiga, bentuk sel dapat berubah-ubah. Dan yang keempat adalah bersifat heterotrof. Contoh dari jenis Rhizopoda adalah seperti Arselinida, Diflugia, dan Testacea. Nah, jenis protozoa yang kedua adalah Ciliata. Nah, kalau kelompok protista yang satu ini itu menggunakan cilia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Cilia ini bisa terdapat di seluruh permukaan sel, dan fungsi lain dari cilia ini itu sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitoplasma atau mulut pada sel. Ciliata itu dapat hidup di perairan air tawar maupun di air asin. Ciliata itu memiliki ciri-ciri yang pertama, alat gerak berupa cilia atau bulu getar yang tadi ya. Terus memiliki 2 inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Fungsinya pun berbeda. Makronukleus ini itu berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Sedangkan mikronukleus itu berfungsi sebagai kegiatan berkembang biak. Yang ketiga, untuk berkembang biak dari jenis ini itu menggunakan cara aseksual dan secara seksual. Secara seksual itu dengan cara pembelahan biner, sedangkan secara seksual itu dengan cara konjugasi. Yang keempat, memiliki trikokis, yaitu untuk melindungi diri dari musuhnya. Dan yang terakhir itu bersifat heterotrof. Nah, contoh kelompok protozoa Ciliata adalah Paramecium caudatum, Didinium, dan Vorticella. Nah, selanjutnya jenis protozoa yang ketiga adalah Flagellata. Nah, jika kelompok Ciliata bergerak menggunakan cilia dan Rhizopoda menggunakan kaki semunya, maka kelompok Flagellata ini bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel ini berasal dari tonjolan sitoplasma yang panjang, sehingga mirip dengan cambuk. Pada umumnya, Flagellata ada yang memiliki 2 cambuk, yaitu di depan dan di belakang sel. Flagellata memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama, jelas bahwa Flagellata itu memiliki alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Terus yang kedua,
Flagellata ini bereproduksi menggunakan cara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner. Nah, yang ketiga, cara hidupnya. Cara hidup Flagellata ini hidup di air, bersimbiosis atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan. Contoh dari protozoa Flagellata ini adalah seperti Bicosoisida dan Trypanosoma gambiens. Nah, jenis kelompok yang terakhir dari protozoa adalah sporozoa. Untuk kelompok ini itu berbeda dengan kelompok yang lain, karena sporozoa ini adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa itu hidup sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Sporozoa ini mengandung organel kompleks yang membantunya dapat menempel pada inangnya. Nah, ciri-ciri dari sporozoa antara lain, yang pertama tidak memiliki alat gerak, terus tidak memiliki vakuola kontraktil. Yang ketiga, memiliki daur hidup yang kompleks. Maksudnya, organisme ini pada fase tertentu itu hidup pada suatu inang, namun pada fase selanjutnya itu hidup pada inang yang berbeda. Nah, ciri yang terakhir adalah dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Nah, contoh dari sporozoa itu seperti Coccidia, Gregarina, dan Pyroplasmida. Berbeda dengan protozoa yang aktif bergerak, kelompok protista yang selanjutnya justru lebih tenang dan produktif. Mereka punya kemampuan fotosintesis kayak tumbuhan, bahkan nih menjadi produsen utama di ekosistem perairan. Kelompok ini kita kenal sebagai alga atau protista mirip tumbuhan. Meskipun sering dianggap sepele, peran mereka di biosfer itu lebih vital dari yang kita duga. Apa sih yang membedakan mereka dengan tumbuhan sejati? Dan apa aja peranan penting mereka untuk kehidupan kita? Kita bakalan bahas semuanya di materi protozoa mirip tumbuhan. Sebelum lanjut, gue punya catatan fisika, kimia, dan biologi yang masing-masingnya berisi semua bab materi level menengah atas. Gaya penulisannya point to point, langsung ke inti. Ini cocok banget buat kalian yang besok mau ujian, terutama buat kalian penganut sistem kebut semalam. Kurikulumnya sepanjang masa, bisa diupdate juga. Full bab, halamannya tebal, dan berisi gambar standar luar negeri. Langsung aja, buat kalian yang butuh catatan ini, cek aja di deskripsi. Kita lanjut ke materinya, guys. Teman-teman pasti tidak asing dengan nama alga atau ganggang. Nah, ternyata alga atau ganggang ini adalah nama lain dari protista mirip tumbuhan. Alga atau ganggang ini merupakan protista fotoautotrof, yang artinya dapat membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis. Tetapi meskipun kelompok ini memiliki klorofil dan mampu untuk berfotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya, tetapi alga atau ganggang ini tidak memiliki bentuk tubuh yang sama seperti tumbuhan. Kenapa? Karena bentuk tubuhnya itu tidak bisa dibedakan antara akar, batang, maupun daunnya. Jadi tidak bisa dibedakan. Sehingga alga atau ganggang ini hanya bisa dikatakan mirip tumbuhan saja. Jadi tidak termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri nih dari protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan antara lain yang pertama adalah memiliki klorofil, sehingga bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Yang kedua, tubuhnya itu berbentuk talus, sehingga tidak dapat membedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Ciri yang ketiga adalah organisme uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Kalau yang untuk uniseluler itu biasanya berbentuk benang atau pita, sedangkan organisme yang multiselulernya itu membentuk sebuah lembaran. Ciri yang keempat adalah bisa bereproduksi secara seksual, yaitu dengan cara oogami dan isogami. Nah, oogami itu adalah reproduksi secara seksual dengan cara penggabungan antara dua sel betina dan jantan. Sedangkan isogami adalah perkawinan antara dua individu yang secara bentuknya itu
sama ya. Nah, protista mirip tumbuhan ini atau alga itu bisa bereproduksi secara aseksual juga, yaitu dengan cara fragmentasi, pembelahan binar, dan pembentukan spora. Nah, ciri yang kelima adalah habitatnya. Habitat dari protista mirip tumbuhan itu di perairan, di tempat lembab, dan epifit. Epifit itu adalah menumpang di organisme lain. Nah, jadi itu ya ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan. Kelompok protista mirip tumbuhan ini itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu didasarkan pada pigmen domainnya. Nah, jenis-jenis dari protista mirip tumbuhan itu antara lain yang pertama jenis Chlorophyta. Nah, kelompok pertama ini adalah Chlorophyta. Chlorophyta itu memiliki pigmen klorofil A dan klorofil B yang lebih domain dibandingkan dengan pigmen xanthophyll dan xanthophyll. Apa sih klorofil A dan klorofil B? Nah, klorofil A adalah pigmen atau warna yang menghasilkan warna hijau kebiruan pada tanaman. Sedangkan klorofil B adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau kekuningan. Nah, kelompok alga hijau ini memiliki bentuk klorofas bermacam-macam. Di antaranya berbentuk batang, mangkuk, dan spiral. Chlorophyta sebagian besar hidup di perairan air tawar, tetapi dapat juga ditemukan di lingkungan yang lembab, seperti tanah atau batang pohon yang lembab. Contoh dari Chlorophyta antara lain adalah Prasinopiceae, Ulva sp, dan Spirogyra sp. Jenis yang kedua adalah Chrysophyta atau alga emas. Nah, kelompok Chrysophyta ini itu memiliki pigmen warna domain karoten, yaitu coklat kekuningan, dan pigmen warna lain berupa klorofil A dan klorofil C. Nah, klorofil C ini adalah pigmen yang menghasilkan warna hijau coklat pada tanaman. Chrysophyta itu tersusun atas satu sel, namun ada juga yang banyak sel atau multiseluler, dan memiliki klorofas berbentuk cakram, pita, atau oval. Kelompok ini dapat ditemukan di air tawar maupun air laut. Contohnya seperti Diatom, Navicula sp, dan Pinularia grunowi. Lanjut ke kelompok yang ketiga, yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Nah, kelompok Phaeophyta ini termasuk ke dalam kelompok alga coklat karena memiliki pigmen phycosantrin atau pigmen coklat yang lebih domain, serta memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, dan karoten. Nah, kelompok ini bersifat multiseluler atau memiliki sel yang lebih dari satu ya, banyak sel. Sebagian besar dapat ditemukan di laut. Nah, contoh dari Phaeophyta ini adalah Fucus sp, Turbinaria sp, dan Sargassum sp. Nah, lanjut ke kelompok yang keempat, yaitu Rhidophyta atau alga merah. Nah, kelompok Rhidophyta ini memiliki pigmen phycoerythin atau pigmen merah yang lebih domain dibandingkan dengan pigmen yang lain. Nah, pigmen yang lain pada Rhidophyta antara lain adalah pigmen karoten, xanthophyll, dan klorofil. Rhidophyta itu pada umumnya bersifat multiseluler dan makrokofis atau ukurannya kecil ya. Nah, oleh manusia kelompok ini itu bisa dimanfaatkan, yaitu sebagai bahan makanan dan juga pembuatan kosmetik. Contoh Rhidophyta antara lain seperti Eusebia spinosum, Gracilaria sp, dan Gelidium sp. Kelompok yang kelima adalah alga api atau Phaeophyta. Nah, dikatakan sebagai alga api itu karena dapat memancarkan cahaya, sehingga warna dari Phaeophyta ini berwarna merah menyala. Phaeophyta ini memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Kelompok alga ini itu tersusun atas satu sel saja dan bergerak itu dengan menggunakan dua flagel yang berbentuk cambuk. Nah, Phaeophyta dapat hidup pada air tawar maupun air laut. Contoh dari Phaeophyta antara lain Gymnodium, Peridinium, dan Serratium. Nah, kelompok yang terakhir adalah Euglenophyta
Kelompok alga ini itu merupakan kelompok alga yang bisa dikatakan mirip hewan dan juga mirip tumbuhan. Dikatakan mirip tumbuhan karena Euglenovita ini memiliki klorofil A, klorofil B, dan karoten, sehingga dapat berfotosintesis. Sedangkan dikatakan mirip hewan, itu karena Euglenovita itu bisa bergerak, yaitu motil, dan memiliki alat gerak berupa flagel yang keluar dari selnya. Kelompok ini dapat ditemukan di daerah perairan, contohnya Euglena viridis. Nah, jadi begitu ya materi tentang protista mirip tumbuhan. Kalau dua kelompok sebelumnya udah cukup unik, kelompok yang ketiga ini bahkan lebih menarik lagi. Ada protista yang penampilannya itu mirip jamur. Cara makannya juga itu mirip jamur dengan menyerap nutrisi dari organisme lain. Tapi nih, secara evolusi mereka berbeda jauh dengan jamur sejati ya. Inilah protista mirip jamur atau yang sering disebut sebagai jamur lendir. Nah, protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara mengurai atau menelan makanan. Ingat ya, protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati karena tidak memiliki susunan sel, cara reproduksi, dan siklus hidup yang sama dengan jamur sejati. Akan tetapi, kelompok protista ini memiliki bentuk seperti jamur sejati, yaitu membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Beberapa dari protista mirip jamur ini berukuran kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Perbedaan lain antara jamur sejati dengan protista mirip jamur adalah untuk jamur sejati itu tersusun atas zat kitin, sedangkan protista mirip jamur itu tersusun atas selulosa. Perbedaan lainnya adalah jamur sejati itu hidup sebagai sapropit, sedangkan protista mirip jamur itu berkoloni dan umumnya bersifat parasit. Terus perbedaan lainnya yaitu pada jamur sejati itu memiliki zigot yang tidak dapat bergerak atau bersifat imotil. Sedangkan pada protista mirip jamur, mereka memiliki zigot yang dapat bergerak atau bersifat motil. Nah, protista mirip jamur ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Mycomycota, Acraciomycota, dan Oomycota. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari ketiga jenis ini. Yang pertama, Mycomycota, atau disebut dengan jamur lendir plasmodial. Nah, Mycomycota ini merupakan jamur lendir yang tidak bersekat. Jamur ini memiliki inti yang banyak, dan setiap intinya tidak dipisahkan oleh adanya sekat. Mycomycota memiliki 2 fase hidup, yaitu sebagai plasmodium dan sporangium. Daur hidup dari Mycomycota berasal dari fase plasmodium. Pada fase ini, Mycomycota itu menyerupai sebuah plasma atau lendir dengan memiliki banyak inti atau bersifat multiseluler, dan setiap inti selnya itu tidak dibatasi oleh adanya dinding. Nah, fase bentuk ini itu disebut dengan plasmodium. Ukuran dan warnanya itu sangat beragam, dan juga bentuknya itu berubah-ubah ketika ia merayap. Organisme ini memakan bakteri, protozoa, atau bahan-bahan organik seperti sisa daun, ranting, dan kayu. Nah, makanannya itu akan diserap oleh fagositosis dan dicerna dalam vakuola makanan. Nah, apabila lingkungan di sekitar sudah mulai tidak menguntungkan, misalnya seperti kekeringan, atau jika plasmodium ini sudah dewasa, maka plasmodium akan membentuk dirinya berubah menjadi bentuk sporangium. Nah, pada fase sporangium ini itu akan tahan terhadap lingkungan kekeringan atau lingkungan yang tidak menguntungkan baginya. Nah, ketika lingkungan sudah mulai mendukung atau ketika sporangium sudah matang, maka sporangium ini akan pecah dan sporanya akan tersebar dengan bantuan angin. Setelah itu, spora akan berkecambah membentuk sel aktif yang sifatnya haploid. Tetapi spora tidak akan berkecambah jika lingkungannya masih kering. Namun spora ini akan tahan terhadap kekeringan. Nah, sel-sel yang aktif itu tadi
memiliki bentuk yang berbeda. Mereka bisa berubah menjadi sel amoeboid atau sel berflagel. Setelah itu terjadilah penggabungan antara dua sel yang memiliki bentuk yang sama. Nah, proses ini disebut dengan singami. Dalam proses singami ini akan menghasilkan zigot yang memiliki kromosom diploid. Nah, setelah zigot yang berkromosom diploid itu terbentuk, maka inti zigot itu akan membelah secara mitosis, yaitu pembelahan inti zigot tanpa disertai pembelahan sitoplasma. Nah, dengan ini itu akan membentuk fase plasmodium kembali. Jadi begitu ya jenis dari Mycomycota. Semoga mengerti. Selanjutnya, jenis protista mirip jamur yang kedua, yaitu Acrasiomycota. Acrasiomycota atau disebut dengan jamur lendir seluler. Nah, sesuai dengan namanya yang mirip dengan jenis yang sebelumnya, yaitu jamur lendir. Namun, jamur lendir seluler ini itu berbeda dengan jamur lendir plasmodial. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara jamur plasmodial tadi dengan jamur seluler ini, yaitu dibedakan berdasarkan ada tidaknya sekat inti sel. Nah, untuk Acrasiomycota ini atau jamur lendir seluler ini, pada setiap inti selnya itu dibatasi oleh adanya sekat, sehingga plasmodiumnya itu tidak memiliki inti sel yang banyak. Nah, untuk daur hidup dari Acrasiomycota sendiri itu melakukan dua fase reproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Yang pertama, daur hidup Acrasiomycota ini dimulai dari sel ameba. Nah, sel ameba ini berkromosom haploid. Nah, sel ameba berkromosom haploid ini akan melakukan reproduksi secara seksual terlebih dahulu, yaitu dengan cara singami, dan akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Setelah itu, zigot ini akan melakukan reproduksi aseksual, yaitu melakukan proses meiosis, dan akan menghasilkan kembali lebih banyak sel ameba kromosom haploid yang tadi, yang pertama. Kemudian, sel-sel ameba yang jumlahnya banyak tersebut akan berada pada tahap pencarian makanan, dan akan hidup masing-masing, yang dimana mereka bergerak menggunakan kaki semuanya. Nah, setelah itu, bila makanan sudah tidak tersedia lagi di lingkungannya atau di sekitarnya, maka sel-sel ameba itu akan mengeluarkan senyawa kimiawi yang dapat merangsang sel ameba lainnya untuk saling mendekat dan berkumpul. Nah, setelah berkumpul, sel-sel ameba akan bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk suatu unit yang disebut dengan spheudoplasmodium. Spheudoplasmodium ini itu berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah tempat ke arah cahaya. Nah, dalam hal ini berpindah tempatnya itu adalah gerakan fototaksis ya, seperti halnya pada tumbuhan. Nah, pada saat ada makanan atau menemukan makanan, maka plasmodium itu akan berhenti bergerak dan membentuk tubuhnya mengandung spora yang disebut dengan sporofor. Nah, kemudian sporofor ini akan menetap di suatu tempat untuk membentuk tubuh buah dari jamur, yaitu dengan cara beberapa sel akan mengering, membentuk batang penyokong yang disebut dengan stalk. Lalu sel-sel yang lain itu akan bergerak, merayap ke atas sel-sel yang mengering tadi, terus menjadi kumpulan spora yang bersifat haploid. Nah, stalk dengan kumpulan spora itu merupakan tubuh buah dari jamur. Spora ini bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, misalnya seperti kekeringan. Setelah spora matang, maka spora akan jatuh dibantu oleh angin. Nah, bila spora tersebut jatuh di tempat yang menguntungkan, maka spora akan tumbuh menjadi sel ameba kembali yang bersifat haploid. Nah, dengan ini siklus ini akan terus berulang seperti ini. Nah, jadi begitu ya penjelasan tentang jenis protista mirip jamur yang kedua, yaitu jenis Acrasiomycota. Nah, sekarang jenis yang terakhir yaitu Oomycota.
Nah, jenis Oomycota ini adalah jenis jamur yang hidup di tempat yang lembab atau berair, atau bahkan di perairan yang sesungguhnya. Maka dari itu, jamur ini disebut dengan jamur air. Jamur ini umumnya bersifat saprofit, namun dapat pula bersifat parasit. Jamur ini rata-rata bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembapan yang tinggi atau berair. Struktur tubuhnya berupa talus miselium yang tersusun atas hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat. Hifa ini mengandung atau memiliki banyak inti sel, yang dimana terdapat pada benang-benang hifa yang tidak bersekat. Dan juga dinding dari selnya itu tersusun atas zat selulosa. Nah, reproduksi dari Oomycota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aseksual atau seksual. Reproduksi secara aseksual itu dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi secara seksual yang dilakukan oleh Oomycota itu dengan cara membentuk gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya zigot ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Oomycota yang dewasa. Contoh dari Oomycota antara lain Saprolegnia yang bersifat saprofit atau menyerap makanan pada hewan yang sudah mati, dan Phytophthora nicotinae yang bersifat parasit pada tanaman tembakau. Oke, setelah mengenal berbagai jenis protista dan segala keunikannya, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar dampak protista bagi kehidupan yang ada di bumi. Dan ternyata makhluk mikroskopik ini punya peranan yang luas banget. Mulai dari basis rantai makanan di lautan, menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup, hingga ada yang menjadi patogen penyebab penyakit serius. Mari kita bahas peranan dari protista. Sebelum kita lanjut, gue bakalan nunjukin catatan yang udah gue tulis dan siap buat kalian santap. Penulisannya gue tulis point to point yang cocok banget buat nguatin pemahaman memori jangka panjang. Dan cocok juga buat ingatan jangka pendek yang berguna banget buat para penganut sistem kebut semalam yang besok mau menghadapin ujian. Dan bisa gue bilang, ini kurikulum sepanjang masa yang selalu ada di level menengah atas pelajaran sains. Kalaupun ada kurikulum baru, kalian bakalan tetap dapatin akses update-nya. Nah, ini yang gue suka dari buku digital. Lebih leluasa ngelihat materinya, zoom in, zoom out, bebas nyaman kita, terutama kalau ada gambar-gambar. Selain itu, enak banget cari kata kunci yang materinya pengen kita pelajari. Buat kalian yang butuh, silahkan dapetin catatan ini. Aksesnya ada di deskripsi. Cek juga produk gue yang lainnya, siapa tahu kalian tertarik. Oke, makasih waktunya. Kita lanjut ke materinya. Protista memiliki peranan yang bermanfaat dan juga memiliki peranan yang merugikan. Nah, saya akan sebutkan beberapa peranan protista bagi kehidupan di bumi. Kita mulai dari peranan protista yang merugikan bagi organisme atau kehidupan yang ada di bumi. Peranan yang merugikan antara lain protista yang merugikan pada manusia. Contohnya Plasmodium sp, yaitu penyebab dari penyakit malaria. Trypanosoma gambiens, penyebab penyakit tidur. Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit cangas, yaitu yang menyerang pada otot, jantung, dan syaraf. Terus Trypanosoma brucei, penyebab dari demam Nagano, yaitu penyakit yang pernah melanda di negara-negara Afrika. Terus Leishmania donovani, penyebab Kala-Azar yang menyerang hati, limpa, dan tulang. Balantidium coli, penyebab selaput. Entamoeba gingivapis, penyebab bau tak sedap pada mulut dan radang gusi. Entamoeba histolitisa, penyebab kerusakan pada jaringan usus manusia seperti diare. Nah, ada juga Entamoeba harmani, yaitu yang sama menyerang pada usus manusia, tetapi menyebabkan penyakit disentri. Selain bisa merugikan pada manusia, protista juga ada yang merugikan sebagai penyebab penyakit pada hewan dan tumbuhan.
Contoh protista yang merugikan pada hewan dan tumbuhan antara lain Trichomonas poetus, penyebab keguguran pada kambing. Trypanosoma equiverdium, penyebab penyakit durin pada kuda dan keledai. Trypanosoma vivax, penyebab penyakit pada domba. Nah, itu yang menyerang pada hewan. Kemudian yang menyerang pada tumbuhan contohnya Protista Phytophthora, yaitu jamur karat putih. Terus Phytophthora faberi, yang hidup parasit pada tanaman karet. Phytophthora infestan, yang menyebabkan penyakit pada tanaman kentang. Phytophthora falmifera, penyebab parasit pada tanaman lada, kelapa, dan coklat. Phytophthora nicotin, penyebab penyakit pada tumbuhan tembakau. Dan Pythium, yaitu protista yang menyerang pada pangkal kecambah. Nah, jadi itu ya beberapa peranan protista yang merugikan bagi kehidupan. Dan tentunya masih banyak lagi peranan yang merugikan dari protista. Sekarang kita beralih pada peranan protista yang bermanfaat dan menguntungkan bagi organisme yang ada di bumi. Beberapa manfaat protista antara lain seperti protista yang hidup bebas di air tawar. Contohnya Euglena viridis. Protista ini bisa digunakan sebagai indikator polusi suatu air. Dan ada juga protista jenis foraminifera, yaitu sebagai indikator adanya minyak bumi di daerah tersebut. Selanjutnya ada zooplankton di ekosistem perairan, yaitu berperan sebagai makanan ikan. Seterusnya ada Entamoeba coli, yang hidup di dalam usus besar mamalia dan berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan di dalam perut. Terus ada juga Radiolaria. Ia memiliki kerangka dari zat kersik. Nah, Radiolaria ini yang telah mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk sebuah tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Terus protista bernama Paramecium. Ini juga bisa digunakan sebagai indikator polusi air, namun yang disebabkan oleh zat organik. Ada juga Chlorella. Ini berperan sebagai produsen di ekosistem perairan. Terus ada yang namanya diatom, yaitu sebuah alga yang mengandung silikat tanah. Nah, diatom ini sering digunakan sebagai penggosok, isolasi bahan bakar industri kaca, dan juga penyaring bakteri. Nah, beberapa protista juga dapat dimanfaatkan sebagai obat, makanan, maupun kosmetik oleh manusia. Seperti contohnya Chlorella, yang digunakan untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan juga bahan kosmetik. Terus ada Porphyra, digunakan sebagai suplemen makanan. Rhodymenia palmata, sebagai sumber makanan. Macrocrystas pyrifera, pencegah penyakit gondok. Macrocystis, digunakan untuk makanan suplemen hewan ternak. Gelidium gracilaria, itu sebagai bahan pembuatan agar-agar. Dan Ascophyllum, yaitu digunakan sebagai pengental produk makanan seperti sirup, coklat, permen, keju, dan es krim. Nah, jadi itu ya beberapa protista yang berperan bagi kehidupan di bumi. Dan pastinya masih banyak lagi jenis-jenis protista dan peranannya masing-masing. Protista emang bukan salah satu kelompok yang sering kita bicarakan sehari-hari ya. Tapi keberadaan mereka sangat fundamental bagi kehidupan yang ada di bumi ini. Dari perannya sebagai produsen primer di ekosistem akuatik, penghasil oksigen atmosfer, hingga tantangan penyakit yang mereka bawa, protista ngebuktiin bahwa ukuran bukan penentu dari pengaruh. Makasih yang udah nonton full bab protista. Semoga apa yang gue sampaikan itu bisa dicerna, berfungsi, dan hidup untuk kita semua. Buat kalian yang butuh catatan, cek aja di deskripsi. Atau info-info lain, cek aja di deskripsi. Gue Karaka, seorang Nob Scientist. See you next video.